anggota KONI Maluku, kami kira itu koreksi positif dan baik, dan tentu saja itu akan menjadi semangat yang kita bawa bersama dalam rangka penataan dan pembaruan olahraga yang ada di Provinsi Maluku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa KONI Maluku dalam kelemahan dan kekurangannya terus berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan baik secara internal, organisasi KONI dan juga cabang-cabang olahraga, tetapi yang jauh lebih penting juga adalah berusaha untuk melakukan pembinaan olahraga berprestasi yang ada dalam lingkup pembinaan KONI Maluku, tetapi juga yang di luar itu. Dan kita baru saja menyelesaikan satu agenda multidimensional yang pun tentu saja publik Maluku, para insan olahraga di Maluku bisa memberikan penilaian apa yang sudah dikerjakan oleh KONI Maluku lewat pelaksanaan agenda multidimensional itu. Mungkin saja kita belum bisa memberikan yang terbaik yang menjadi harapan dan ekspektasi masyarakat Maluku, terutama para insan olahraga, tetapi kami percaya sungguh bahwa semua yang sudah kami usahakan dan lakukan itu tetap memberikan sesuatu yang terbaik bagi Maluku dan sekaligus stimulus bagaimana kita merumuskan kembali kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga yang ada di Provinsi Maluku. Kehadiran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di hari ini juga sebetulnya bagus dan strategis, karena itu artinya bahwa perlu ada koordinasi dan sinergitas antara KONI, pemerintah, dan juga cabang-cabang olahraga. Sebab tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kolektif. Dia tidak bisa menjadi tanggung jawab yang sifatnya parsial. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kami KONI Maluku juga telah menyelesaikan agenda rapat anggota KONI atau yang sekarang kita sebut dengan rapat kerja. Dan dalam rapat kerja kemarin ada banyak sekali hal-hal yang dibicarakan, keputusan-keputusan strategis, termasuk di dalamnya menerima dan mengukuhkan cabang olahraga yang sudah mendaftar sebagai anggota KONI Maluku. Kami percaya sungguh bahwa proses itu sekaligus jadi momentum penting kita masuk di dalam agenda musyawarah olahraga provinsi, yang dalam kesempatan berbahagia ini Pak Ketum dan jajaran pengurus kabupaten kota, kami perlu menginformasikan bahwa pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi itu akan berlangsung pada tanggal 19 Februari 2022 dengan segala konsekuensi dan keadaannya. Tentu saja kita masih ada dalam situasi pandemi. Kita berdoa dan berjuang terus bersama pemerintah dan masyarakat bagaimana kita mampu mengendalikan kondisi pandemi COVID-19 ini, dan kami berharap sungguh bahwa mudah-mudahan saja agenda musyawarah olahraga provinsi itu bisa dilakukan secara normal, artinya sesuai dengan ketentuan kepesertaan organisasi KONI dan keanggotaannya, tetapi bisa juga dipikirkan untuk metodenya kita lakukan secara hybrid, artinya setengah tatap muka dan setengahnya juga virtual. Semua bisa dikondisikan. Itu bukan untuk menghindari evaluasi kritis para insan olahraga dan masyarakat Maluku terhadap keberadaan KONI, tetapi memang situasi dan kondisi kita yang memang terus kita antisipasi. Tapi kita percaya sungguh bahwa baik WI dan KBI terus melakukan konsolidasi diri, dan agenda organisasi hari ini bagian juga dari upaya-upaya WI dan KBI mengkonsolidasi organisasi
termasuk bagaimana menyusun dan merumuskan program-program kerja yang bisa menjawab kebutuhan pengembangan olahraga wushu dan kickboxing di Provinsi Maluku. Kami berharap sekali dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku, Pak Kadis, pemuda dan olahraga. Kami percaya punya kapasitas sangat luar biasa, banyak prestasi-prestasi yang sudah beliau lahirkan semasa kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan karena itu kita terus berharap supaya komunikasi, koordinasi dan sinergitas antara KONI untuk olahraga dan pemerintah Provinsi Maluku bisa difasilitasi dan diagregasi dengan baik oleh Pak Kepala Dinas. Kita percaya bahwa WI dan KBI juga pasti sudah mempersiapkannya diri dengan baik menyambut pesta akbar Musyawarah Olahraga Provinsi Maluku. Bukan soal siapa yang nanti menjadi nahkoda baru dalam kepemimpinan KONI, tetapi bagaimana semangat dan spirit kita sama untuk terus menata dan membangun dunia olahraga di Provinsi Maluku. Itu hal yang paling substansi dan memang dia harus digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta jaringan dan integritas tentunya bagi pembinaan olahraga di Provinsi Maluku, supaya kita juga bisa berdiri tegak dan sejajar dengan wilayah-wilayah lain yang ada di provinsi yang lain dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami rasa itu yang mungkin dapat kami sampaikan dalam agenda yang baik sekali ini, rapat kerja daerah wushu Indonesia Provinsi Maluku keempat dan rapat kerja daerah kickboxing Indonesia Provinsi Maluku yang pertama. Kami menyampaikan selamat untuk semua proses dan agenda sepanjang hari ini, dan tentu saja kami percaya bahwa proses yang terbangun hari ini akan melahirkan hal-hal yang baik dan luar biasa bagi kepentingan internal WI dan KBI, tapi juga bagi olahraga prestasi di Maluku pada umumnya. Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kami juga menyampaikan terima kasih untuk dukungannya bagi KONI dan bagi cabang-cabang olahraga. Kami percaya Pak Kadis tetap sehat dan selalu menjadi yang terbaik bagi kepentingan pembangunan olahraga di Provinsi Maluku. Demikian arahan dan sambutan kami KONI Provinsi Maluku dalam rapat kerja ini, dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong, menyertai dan menuntun kita sekalian untuk tetap menjadi yang terbaik bagi olahraga di Provinsi Maluku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Terima kasih. Berikut kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, sekaligus membuka dengan resmi Rakerda pertama KBI Provinsi Maluku dan Rakerda keempat WI Provinsi Maluku. Kepada Bapak Sandi Awatimena ST MT dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Salam olahraga. Jaya. Ya, yang kita hormati Ketua Umum KONI Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua ya, Ketua Bidang Organisasi Bung Barce. Kemudian yang kami hormati Ketua Pemprov Kickboxing dan Wushu Pak Albert beserta pengurus, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka mengikuti acara rapat kerja daerah Kickboxing Indonesia Maluku dan rapat kerja daerah Wushu Indonesia Maluku. Semoga melalui kegiatan ini dapat melakukan
melakukan berbagai rumusan kebijakan dan program guna meningkatkan prestasi olahraga di Maluku, khususnya kickboxing dan wushu. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Maluku selalu mendukung setiap kegiatan cabang olahraga di Provinsi Maluku. Untuk itu saya mengharapkan agar penyelenggaraan rapat kerja daerah kickboxing Indonesia Maluku dan rapat kerja daerah wushu Indonesia Maluku dapat dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya 2021 oleh pengurus kickboxing dan wushu, sekaligus untuk merumuskan program kerja organisasi untuk tahun 2022 agar prestasi olahraga kickboxing Indonesia dan wushu Provinsi Maluku semakin meningkat melalui berbagai program yang bermutu dari aras yang paling bawah, di samping penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Mengingat saat ini masih banyak cabang olahraga yang belum memiliki sarana dan prasarana yang representatif. Jadi kita tambahkan bahwa program-program yang bermutu maksudnya ini harusnya kita memperhatikan dari tingkat paling bawah ya, karena terutama klub-klub, kemudian pemprov, lalu pengurus kabupaten kota, karena ini merupakan ujung tombak kita di pengurus provinsi. Ya kalau bukan peran serta dari teman-teman di tingkat kabupaten kota, maka ketemu cuma jadi nama pengurus provinsi, tapi tidak ada apa-apa. Jadi melalui kesempatan ini sangat baik sekali sehingga bisa merumuskan berbagai program yang bermutu terkait dengan sarana prasarana. Ya memang ini juga merupakan salah satu faktor, tapi bukan yang utama ya. Ada beberapa faktor untuk orang mau mengembangkan olahraga, di samping pembinaan dari tingkat yang paling bawah, kemudian sarana prasarana merupakan salah satu faktor, dan tentunya pelatih dan juri itu juga merupakan hal yang paling penting. Sarana olahraga memang banyak sekali orang sudah pada ngomong-ngomong. Beta setelah beta masuk di Dinas Pemuda Olahraga itu terhitung tahun 2020. Ya, waktu masuk di situ langsung banyak SMS, banyak WA. Pertama-tama orang tuh lihat itu lapangan Mandala Remaja. Tapi memang dilemanya karena ini supaya diketahui bahwa urusan pemeliharaan terhadap sarana olahraga itu masih berada di bidang aset di BPKAD, sehingga kita di Dinas Pemuda Olahraga, nama Dinas Pemuda Olahraga, tapi kita tangan pendek, maksudnya nggak bisa intervensi ke situ karena itu adalah tupoksi orang berdasarkan peraturan daerah. Nah, pada saat beta masuk di Dinas Pemuda dan Olahraga, pada saat itu ada penyelenggaraan kejuaraan tinju nasional di Sport Hall Karangpanjang yang kebetulan dihadiri oleh Pak Gubernur. Nah, waktu sampai di situ duduk acara pembukaan, beliau langsung nanya, Sandi, ini Sport Hall ini siapa yang urus? Jadi Pak Gubernur itu di bagian aset. Beliau sempat ini aset lagi. Ini nanti dirubah semua sarana olahraga balikin ke Dispora. Nah, itu perintah beliau lisan pada saat itu dan sudah ditindaklanjuti tahun 2021 kemarin. Itu kita harus revisi Perda dulu. Jadi revisi Perda supaya akan pindah di Dinas Pemuda Olahraga. Nanti kalau sudah pindah di DETA, artinya di bawah tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga yang kebetulan DETA sekarang menjabat di situ, nah baru kebetulan baru bisa bereaksi. Tapi untuk menyambut itu 2021 itu langsung beta berusaha pertama merehabilitasi Sport Hall Karangpanjang. Kalau sekarang teman-teman semua, Pak Ketua, Sport Hall Karangpanjang itu sudah paling bagus lah. Kamar mandi sudah dibenahi, airnya sudah bisa jalan, di dalamnya sudah dibersihin, kemudian lantainya kita bongkar, kita ganti, kita pasang interlock khusus buat futsal. Nah, jadi tapi bisa dipakai untuk yang lain.
bulu tangkis mau pakai bisa, football bola voli boleh, basket tetap, mau wushu, mau kickboxing, mau tinju, mau karate, mau taekwondo, semua bisa pakai. Karena di satu sisi pengurusan terhadap sarana itu kita juga diberikan target untuk penerimaan PAD ya. Nah makanya nanti setelah perda ini sudah selesai, maka di sport hall itu dikomersialkan buat umum ya, maksudnya semua bisa pakai, tapi tetap bayar ya kan, karena di situ retribusinya ada ya. Kayak kita kalau pergi main futsal di Tantui atau di mana, itu sekarang sudah bayar 170.000 atau 150.000 kalau saya salah, 1 jam. Nah itu ketemu tetapkan perdanya itu yang di kampanye di sport hall cukup 150.000. Lalu kemudian kalau main malam ketemu kesediaan 50.000 jadi 200.000 karena terkait dengan penggunaan lampu. Nah dengan demikian dari situ kita bisa tarik retribusi untuk PAD. Di samping kita gunakan juga ada keluarga apa mau bikin resepsi perkawinan apa, silahkan pakai. Karena sekarang dari dulu itu kan kalau kita lihat kan kayak mangkrak begitu, tidak digunakan sama sekali. Nah itulah kita mencoba berinovasi dan segala macam, dan nanti kalau sudah serahkan, artinya kita bilang buat semua staf di Dinas Pemuda Olahraga, kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata ini bisa kita kelola. Yang penting kita serius. Masa cuma rubuh atau bisa potong bagaimana? Ya kan? Nah, ini kan dari kemauan kita aja. Kemudian kayak di PPLP itu Pak Ketua PPLP ini kan termasuk setelah kita masuk situ ternyata itu sangat berguna dan sangat potensial untuk melahirkan berbagai atlet yang berprestasi, karena di situ dididik mulai dari umur SMP sampai SMA. Dan itu terbukti kemarin itu kita PON itu dayung itu semuanya itu lulusan PPLP. Nah, jadi PPLP itu ada 7 cabang olahraga, ada tinju, sepak bola, dayung, sama atletik. Kemudian ada karate, taekwondo, sama angkat. Nah ini nanti setelah ini kita ada mau evaluasi lagi, apakah kita mau tambah atau kita degradasi yang kurang berprestasi, biar ke depan mungkin tahun 2024 Maluku bisa punya prestasi lebih meningkat. Itu kira-kira, sehingga kita punya komitmen bersama ya untuk memajukan dan tentunya melibatkan berbagai semua sektor ya, semua stakeholder. Bapak Ibu sekalian, hadirin, sangat diharapkan pengurus kickboxing dan wushu dapat mendorong terus gairah masyarakat dalam berolahraga, khusus kickboxing dan wushu, karena membangun prestasi olahraga tidak dapat dibangun secara instan, tapi harus ditata secara sistematis sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berolahraga guna meningkatkan harkat dan martabat pemerintah Maluku atau Provinsi Maluku di bidang olahraga. Semua yang beta kemukakan pada kesempatan ini sebagai modal dasar untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, organisasi kickboxing Indonesia dan wushu Indonesia sudah saatnya melakukan berbagai inovasi agar prestasi cabang olahraga di Provinsi Maluku semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kita patut berbangga dan memberikan support karena ada beberapa atlet dan pelatih di daerah ini yang mengikuti pelatnas untuk mengikuti SEA Games dan Asian Games dari beberapa cabang olahraga. Di antaranya kemarin itu ada atletik, dayung, itu ya. Nah, untuk itu ke depan mudah-mudahan KBI dan BI ini punya prestasi juga yang membanggakan. Untuk itu salah satu upaya guna meningkatkan prestasi olahraga perlu adanya program pembinaan dan latihan yang sistematis dan terpadu serta sasaran yang jelas yang diperuntukkan bagi para atlet dan pelatih, juga juri dan wasit yang tadi kita sampaikan. Karena juri dan wasit ini juga sangat-sangat berpengaruh. Contoh
contoh kemarin ya. Jadi kalau kita pergi bertanding ini ya, Pak Ketua ini kan sudah sangat berpengalaman ya. Kayak ketemu tinju, nah, termasuk musuh, kickboxing, atau muay thai. Nah, kalau kita orang punya juri dan wasit yang ada di situ, itu juga berpengaruh. Tapi kalau kita orang ada dari Maluku, paling tidak punya pengaruh. Contoh kemarin saja kita bertanding di PON di Papua. Itu lawan Papua waktu itu tinju. Kalau dari pengamatan kita, maka itu menang. Jadi kalau macam mau menang mesti pukul kau. Tapi kalau cuma tipis-tipis maka selesai. Nah itu kan peran-peran wasit dan juri juga. Nah makanya ke depan kayak kickboxing, wushu mesti ada kegiatan sertifikasi apa untuk ya akreditasi untuk juri dan wasit juga itu sangat penting. Jangan cuma kita berfokus hanya kepada atlet saja. Hal ini dimaksudkan agar potensi atlet di Maluku bisa diteruskan dikembangkan menjadi atlet profesional dan mengharumkan nama provinsi Maluku di kancah nasional maupun internasional. Demikian sambutan yang dapat kita sampaikan dengan harapan, dan selanjutnya saya sampaikan dengan memohon tuntunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Sabtu 22 Januari 2022 rapat kerja daerah kickboxing Indonesia Maluku dan rapat kerja daerah wushu Indonesia Maluku saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam olahraga. Terima kasih. Doa yang akan dibawakan secara Kristen Protestan kepada Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu